Halo gengs, kembali lagi di Best Movie. Saat ini kita akan membedah alur film bergenre horor. Film keren yang satu ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua yang mengisahkan tentang seorang ibu bernama Grace dengan dua anaknya kakak beradik bernama Anne dan Nicholas. Keduanya mengalami sakit yang unik, yaitu tidak boleh kena sinar matahari langsung. Dan suami Grace sendiri sedang pergi ke medan perang selama 1,5 tahun tanpa ada kabar hidup atau matinya. Oke, seperti apa perjalanan hidup keluarga ini? Kita saksikan dalam The Others 2001. Di suatu hari, Grace kedatangan 3 orang yang sedang mencari pekerjaan. Mereka adalah Bertha sebagai asisten rumah tangga, Pak Tua sebagai tukang kebun, dan seorang gadis bisu bernama Lydia sebagai asisten rumah tangga juga. Kebetulan Grace membutuhkan pembantu setelah para pembantunya kabur entah kemana. Lalu Grace menjelaskan tugas mereka di rumah itu. Ada aturan ruwet yang harus mereka patuhi, yaitu mereka tidak boleh membuka pintu yang lain sebelum pintu yang sebelumnya ditutup terlebih dahulu. Lanjut, ada sebuah piano yang tidak boleh dimainkan oleh anaknya. Juga tidak ada radio, telepon, dan peralatan elektronik lainnya, karena Grace menyukai keheningan. Lalu para asisten itu dikenalkan pada anak-anak Grace, diawali dengan ditutupnya semua gorden agar anaknya tidak terkena cahaya. What pretty names. Are you going to be our new nanny? Kitchen and close every shutter. Singkat waktu, Grace menemani anaknya untuk belajar tentang budi pekerti yang luhur. Namun Grace merasa jika belajar bersama itu tidak efektif, jadi mereka dipisahkan. Hal itu dilakukan agar mereka tidak saling bergantung satu sama lain. Grace menyuruh Nicholas untuk memegang rosarionya jika merasa takut. Beralih ke Grace yang menanyakan pada Bertha apa Lydia bisu sejak lahir. Lalu Bertha hanya menjawab tidak dan langsung pergi tanpa alasan. Kemudian Grace dikejutkan dengan suara seseorang yang sedang menangis. Setelah dia mendatangi kedua anaknya, ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang menangis. No, it was that boy. What boy? Anne mengatakan jika yang menangis adalah seorang anak bernama Victor. Dia tidak menyukai rumah tersebut dan meminta Anne beserta keluarganya untuk segera pergi. Anne juga mengatakan jika ayah Victor adalah seorang pianis dan tadi memainkan pianonya. Tapi dasarnya Grace ini adalah orang yang rasional, tidak percaya mistis, maka dia menyuruh Anne untuk berhenti berbohong. No door is to be opened without first. Is that so hard to understand? Grace pun marah pada kelalaian Bertha dan Lydia. Nicholas bertanya ke Anne apakah Victor adalah hantu, tapi Anne bilang itu bukan hantu. Nicholas tidak percaya jika Anne bisa melihat anak bernama Victor. Malam harinya Anne membangunkan Nicholas karena gorden kamarnya selalu dibuka oleh Victor. Terlihat Anne sedang mengobrol dengan Victor. Nicholas pun jadi ketakutan dan menganggap Anne cuma bercanda. I am fed up with you. I didn't do anything. Grace pun menjadi habis kesabaran dan menghukum Anne karena dianggap selalu berulah. Tapi Anne mengatakan dirinya tidak berbohong karena si Victor ini benar-benar ada. There, in that junk room. Grace bertanya pada Anne yang masih dihukum. Lalu Anne mengatakan ada orang di gudang lantai 2. Grace mengecek ke gudang. Dia mendengar ada suara seperti orang yang sedang berkomunikasi. Tiba-tiba suara itu menjauh dari gudang. Anne mengatakan jika mereka ada di mana-mana. Mereka berkata jika rumah itu adalah miliknya dan akan segera membuka semua gorden. Anne mengatakan kalau mereka berjumlah 4 orang, yaitu Victor, ayahnya, ibu, dan juga seorang wanita tua. Ada juga angka yang tertera di gambar Anne yang menunjukkan seberapa sering dia melihat sosok misterius itu. Before it gets dark.
Mummy, look, Mummy. She really scares me. We have to open doors where someone could hide. Yes, ma'am. You both search the right side, and I'll take the left. Grace mulai mempercayai kata-kata Anne dan menyuruh Berta, Lydia, juga Pak Tua untuk mengecek ke seluruh sudut rumah. Di ruang gudang yang lain, Grace menemukan foto-foto penghuni sebelumnya dari rumah ini. Juga ada album foto dari orang-orang yang meninggal dengan harapan jika para almarhum akan tetap hidup di dalam foto. Grace memutuskan untuk membuang semua foto menyeramkan itu. Berta mengatakan jika dulu dirinya adalah kepala pelayan, hingga dirinya pergi dari rumah itu karena merebaknya wabah TBC. Grace masih penasaran kenapa Lydia bisa menjadi bisu. Berta tidak ingat, tapi dia memperkirakan jika Lydia bisu saat wabah TBC terjadi. Nicholas menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Grace menjelaskan jika ayah mereka akan pulang setelah perang usai. Saat Grace menangis memikirkan nasib Charles suaminya, tiba-tiba piano bunyi sendiri. Grace semakin yakin jika rumah ini berhantu. Berta pun setuju jika hantu memang ada. Seketika Grace bergegas memanggil pendeta agar rumahnya disucikan dan menyuruh Pak Tua untuk mencari kuburan di rumahnya. Karena dulu saat membeli rumah ini, dia diberitahu jika ada kuburan di dalamnya. Ternyata ada sesuatu yang dirahasiakan oleh para asisten rumah tangga ini. Grace berjalan di hutan yang berkabut sangat tebal. Tiba-tiba, ternyata Charles masih hidup, namun terlihat pucat dan linglung. Mereka semua bahagia melihat sang ayah masih hidup. Grace memasangkan kerudung jahitannya ke Anne dan memintanya agar tidak duduk di lantai, agar kerudungnya tidak kotor. Lalu Grace menghabari Charles dan menguatkannya agar tidak trauma pasca perang. Saat Grace kembali ke ruangan Anne, dia melihat Anne duduk di lantai. Terjadi suatu keanehan. Grace bingung karena dia merasa bahwa telah melihat sosok wanita tua. Anne yang ketakutan mengatakan pada Nicholas bahwa ibunya sedang menggila seperti saat itu, tetapi Nicholas tidak dapat mengingatnya. Charles menyuruh Grace agar meminta maaf pada anak-anaknya dan mengatakan jika dia sangat mencintai mereka semua, namun harus kembali ke medan perang karena perang belum selesai. Saat Grace terbangun, Charles sudah pergi meninggalkannya. Pagi itu tiba-tiba gorden di rumah Grace menghilang semua. Grace mencurigai ini adalah ulah para asisten. Grace pun mengusir ketiganya. Grace mencari gorden ke seluruh rumah, namun tidak berhasil menemukannya. Anne yang menganggap ibunya semakin gila memutuskan untuk kabur, diikuti oleh si Nicholas. Mommy finds out you're in for it. Don't know. Anything. Let's see. My name's Anne. Di tengah perjalanan mencari ayahnya, Anne dan Nicholas menemukan 3 buah kuburan. Di salah satu batu nisannya tertulis nama Berta Mills, yang tidak lain itu adalah pembantu rumah tangga di rumahnya. Di sisi lain, Grace yang sedang memeriksa kamar pembantu menemukan hal mengejutkan, yakni foto mayat yang ternyata itu adalah 3 pembantunya. Melihat itu, Grace langsung mencari anak-anaknya, sementara Anne dan Nicholas berlari meninggalkan kuburan karena didekati oleh ketiga pembantunya. Grace pun mengajak anaknya untuk segera masuk ke dalam rumah.
dan menyuruh para pembantu itu untuk berhenti mengejar. Bahkan Grace juga menembaki mereka. Grace menyuruh anaknya untuk bersembunyi di kamar, tapi tiba-tiba mendengar keributan, Grace langsung ke kamar anaknya sambil terus berdoa. Saat membuka pintu, Grace terkejut karena ternyata dia dan kedua anaknya adalah hantu, dan penyusup selama ini yang mengganggunya adalah manusia yang merupakan pemilik baru dari rumah ini. We know the woman went mad, smothered her two children. Keluarga Victor memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena tidak mau anaknya ketakutan dihantui oleh keluarga Grace. Kini Grace tersadar kalau telah tidak sengaja membunuh anaknya dengan cara dibekap dengan bantal. Disusul kemudian bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepala. Dan tiba-tiba tersadar seperti tidak terjadi apa-apa karena menganggap semua itu hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya keluarga Victor meninggalkan rumah itu, sementara Grace dan anak-anaknya mendiami rumah ini tanpa takut lagi dengan cahaya. Lalu film pun usai. Sungguh film horor dengan plot twist yang menyedihkan.